Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Sifri Afia Elkilani, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan program studi bimbingan konseling Islam kelas 1C dengan nomor induk mahasiswa 125401090. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjawab 10 soal dan 1 soal wajib dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Ilmu Komunikasi. Selamat menyaksikan. Sekarang aku akan menjawab soal nomor 15 sampai 19. Komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita. Aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, serta memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai sosial. Apakah pernyataan tersebut benar? Pernyataan tersebut adalah benar. Semua aspek yang disebutkan, mulai dari membentuk konsep diri, memenuhi kebutuhan psikologis, hingga menjalin hubungan dengan orang lain, merupakan bagian dari fungsi sosial dalam komunikasi. Dalam fungsi ini, komunikasi membantu manusia beradaptasi, memahami dirinya, mengekspresikan pikiran dan emosi, serta menjaga hubungan interpersonal. Fungsi sosial sangat penting karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa interaksi dengan orang lain. Nah, melalui komunikasi ini, manusia mempertahankan esensi dan mencapai kesejahteraan emosional. Selanjutnya, karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Apakah pernyataan ini benar? Pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Mengapa komunikasi disebut sebagai interaksi? Karena prosesnya melibatkan tindakan dan respons antara dua pihak atau lebih. Saat seseorang berbicara, ia memicu reaksi dari pendengarnya. Kemudian, reaksi tersebut mempengaruhi tindakan selanjutnya. Polanya itu yaitu aksi, reaksi, aksi. Ini disebut sebagai proses sebab akibat. Tanpa adanya respons atau timbal balik atau feedback, komunikasi tidak dapat dikatakan berlangsung efektif. Oleh karena itu, komunikasi dipandang sebagai interaksi dinamis yang terus bergerak dan tidak statis. Selanjutnya, cara kita berbicara di saat musim hujan dan di saat musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Apakah pernyataan tersebut benar? Pernyataan tersebut adalah benar. Mengapa? Konteks fisik dalam komunikasi mencakup segala kondisi lingkungan yang mempengaruhi proses komunikasi. Contohnya seperti cuaca, suhu, kebisingan, ruang, atau pencahayaan. Pada musim hujan, suasana yang lebih dingin, suara hujan, atau situasi berteduh dapat mempengaruhi volume suara, pilihan kata, atau bahkan suasana hati saat berbicara. Sementara pada saat musim kemarau, kondisi panas atau lingkungan terbuka mungkin membuat seseorang berbicara lebih cepat atau lebih singkat. Mengapa? Perbedaan ini termasuk dalam konteks fisik yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Selanjutnya, pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Apakah pernyataan tersebut benar? Pernyataan tersebut adalah benar. Mengapa? Karena perbedaan cara komunikasi antar suku atau antar budaya merupakan bagian konteks sosial atau sosial kultural. Setiap kelompok masyarakat memiliki norma, nilai, kebiasaan, dan gaya bahasa yang berbeda. Misalnya, sebagian suku di Sumatera dikenal memiliki gaya berbicara yang lebih tegas dan langsung. Sementara, sebagian masyarakat Jawa terkenal dengan gaya komunikasi yang lebih halus, mengutamakan kesopanan, lalu bervariasi norma, budaya,
Nah, itulah yang mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan ditafsirkan. Itulah sebabnya komunikasi antar budaya itu tuh membutuhkan pemahaman konteks sosial masyarakat. Selanjutnya, saat perkuliahan, komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Apakah pernyataan tersebut benar? Pernyataan tersebut bisa disebut betul atau benar. Komunikasi dalam perkuliahan merupakan bentuk komunikasi yang menjalankan fungsi edukatif, yaitu memberikan pengetahuan, pemahaman, informasi, serta keterampilan kepada mahasiswa. Nah, dalam proses belajar mengajar, dosen berperan sebagai komunikator atau yang menyampaikan materi, sedangkan mahasiswa sebagai komunikan yang menerima materi, lalu memproses, lalu memberikan umpan balik. Nah, fungsi pendidikan ini tidak hanya berupa transfer informasi, tetapi juga membentukkan pola pikir, kemampuan analisis, dan pengembangan karakter melalui interaksi akademik. Saya akan menjawab soal nomor 25-30. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Kitalah yang memberi makna pada lambang. Maka, komunikasi pada prinsip ini termasuk pada suatu proses simbolik. Nah, pernyataan berikut merupakan pernyataan yang benar. Kenapa pernyataan berikut benar? Karena komunikasi adalah proses simbolik, karena makna atau arti tidak melekat pada lambang, seperti kata atau isyarat, melainkan diberikan oleh manusia melalui kesepakatan sosial dan interpretasi. Selanjutnya adalah pernyataan tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun, komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Pernyataan tersebut bisa disebut dengan betul. Mengapa? Karena pernyataan ini menegaskan bahwa komunikasi adalah proses yang melibatkan interpretasi dan memberikan makna. Komunikasi terjadi saat suatu perilaku, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, diinterpretasikan atau dimaknai oleh pihak yang lain. Selanjutnya, kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras atau suku, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, hobi, itu tuh akan mendorong orang-orang untuk saling menarik sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi mereka menjadi efektif. Apakah pertanyaan berikut benar? Pernyataan berikut adalah benar. Mengapa? Karena prinsip homofili atau kesamaan menyatakan bahwa kesamaan latar belakang dan minat mempermudah pemahaman kode pesan, mengurangi gangguan, dan meningkatkan rasa percaya yang pada akhirnya menjadikan komunikasi ini tuh menjadi lebih efektif. Oke, selanjutnya, gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi merupakan gangguan psikologis. Apakah pernyataan berikut benar atau salah? Pernyataan berikut adalah salah, karena perbedaan persepsi atau interpretasi pesan atau makna kata atau simbol disebut dengan semantik atau semantic noise. Bukan gangguan psikologis. Gangguan psikologis adalah gangguan internal yang berasal dari pikiran atau emosi individu, misalnya prasangka atau kecemasan. Jadi tidak dapat dibenarkan ya yang tadi. Selanjutnya, gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Apakah pernyataan ini betul atau salah? Pernyataan berikut adalah salah. Mengapa?
Gangguan karena kesalahan pada bahasa atau simbol yang digunakan disebut dengan gangguan semantik atau semantic noise. Gangguan teknik atau fisik adalah gangguan pada saluran atau lingkungan fisik seperti suara bising, sinyal yang buruk. Selanjutnya, ruang kuliah yang berukuran 3 meter persegi itu dipenuhi oleh 10 orang mahasiswa. Dosen yang mengajar pun menggunakan suara yang terlampau kencang. Kondisi ini menjadi tidak nyaman karena dosen tidak memahami audiens apakah pernyataan tersebut betul atau salah. Pernyataan tersebut adalah betul. Mengapa? Karena dosen tidak memahami konteks fisik komunikasi. Ruangan yang sempit dan padat memerlukan volume suara yang moderat. Suara yang terlampau kencang di ruang kecil menciptakan ketidaknyamanan dan kebisingan fisik yang mengganggu proses belajar. Selanjutnya saya akan menjawab soal khusus, yaitu uraikan dengan narasi yang menarik tentang perjuangan ayahmu dalam memimpin keluarga. Oke. Bagi saya, ayah adalah lelaki yang mungkin tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Namun bagi saya, ayah adalah pahlawan sejati. Karena hidupnya selalu dipenuhi dengan pilihan-pilihan kecil yang membuat keluarganya tetap bisa berdiri. Ia memimpin bukan dengan suara yang keras, melainkan dengan teladan yang tumbuh dari hari-hari penuh dengan ujian. Ada masa ketika keadaan tidak selalu ramah, pekerjaan yang kadang tidak pasti, kebutuhan yang terus berjalan, dan situasi yang berubah lebih cepat dari yang ia harapkan. Namun, setiap kali dunia terasa menekan, ayah selalu memilih untuk melangkah ke depan lebih dahulu. Bukan karena ia tidak takut, tapi karena ia tahu bahwa keluarganya membutuhkan seseorang yang berani memecah jalan. Ia memimpin keluarga seperti menyalakan lampu di tengah gelap. Pelan, hati-hati, tetapi tidak pernah padam. Ia menanamkan keyakinan bahwa selama masih ada usaha, masih ada harapan. Dan meski bahunya sering menjadi tempat jatuhnya berbagai beban, ia tidak pernah membiarkan keluarganya merasakan berat yang sama. Dalam sunyi, ia belajar menjadi laki-laki yang sabar. Dalam sabar, ayah belajar menjadi ayah yang kuat. Ada banyak hal yang tidak ia ucapkan, tetapi terasa dari tindakan-tindakannya. Dari cara ia pulang dengan senyum kecil, meskipun hari itu melelahkan. Dari bagaimana ia memastikan semua orang tidur dengan tenang. Dari keberanian yang tidak pernah ia pamerkan. Pemimpin sejati bukan yang berdiri paling tinggi, tetapi yang tetap teguh meski dunia mengguncang. Dan itulah ayahku, lelaki yang mungkin tidak terlalu terlihat sempurna, tetapi selalu memilih keluarganya setiap hari tanpa